Itu bagaimana jalan keluar, solusi-solusi yang menjadi kendala kita urai secara bersama-sama. Karena memang pariwisata bukan hanya soal kuliner ya, soal musik. Betul. Nah, itu kan daya tarik juga. Ya. Banyak sekali seniman musik di Jawa Timur ini. Bahkan dulu zaman saya tahun 90-an, musik rock itu menjadi barometer Betul. musik se-Indonesia. Iya, musik Jawa Timur itu. Betul. Gitu. Betul. Dulu konser semuanya ada di Jawa Timur, terutama di Surabaya. Halo Power, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama Fanhar dan kita bakal jalan-jalan. Loh, kok jalan-jalan? Ya gimana? Bajuku udah pantai banget loh ini kan. Outfit saya sudah pantai banget, dan kalau kita ngomongin jalan-jalan, tak datengin langsung Pak Karya. Sama Fanhar sudah ada Mas Mirza Ananta dari Komisi C, Mas ya? Iya. DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Mas Mirza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita jalan-jalan nih. Pas outfitnya sama-sama outfit. Padahal saya tadi mau pakai baju kayak gitu. Kayak kembar kan. Kita kan vibe-nya jadi kayak mau ke pantai gitu kan. Yeah. Tapi memang kalau ngobrolin soal pariwisata di Jawa Timur loh Mas, itu kan pantai banyak loh Mas. Iya. Di dapil Mas Mirza aja di Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, pantai tok loh Mas. Tapi kalau kita ngomong pariwisata itu sebenarnya potensi Jawa Timur gede lah Mas. Nggak ngomong Malang, nggak ngomong Batu, nggak ngomong Padaan gitu kan. Potensinya besar atau enggak tuh sebenarnya Mas? Ya, potensinya besar sekali. Hanya memang, jadi ini saya koreksi ya, untuk Ponorogo nggak ada pantai. Telaga sih Mas ya. Telaga, pantai, Telaga. Jadi potensi pantai juga besar. Saya kemarin ke Pacitan, ke Trenggalek, itu luar biasa, pantainya bagus-bagus. Cuma ya itu tadi promosinya. Terus yang kedua infrastruktur. Oke. Tapi infrastruktur di sana relatif bagus lah. Maksud saya infrastruktur itu begini. Jadi itu bisa diselesaikan yang jalanan itu loh, lintas selatan itu loh. Oh, JLS. Ya. Itu sangat membantu sekali, karena ketika ada orang Jawa Tengah dari Jogja mau ke Jawa Timur lewat selatan, terus itu mudah. Lancar, cepat. Ini kan belum aksesnya belum kuat loh Mas APBD kita menyelesaikan JLS. Ya, dalam hal ini harus minta bantuan gubernur melobi ke pusat membantu untuk itu, karena itu memang kan menyangkut jalan nasional. Kalau APBD aja nggak kuat berarti Mas ya, selain karena itu jalan nasional. Rasanya nanti itu aja nanti yang dibangun gitu. 5 tahun cuma fokus JLS, gara-gara ternyata memang itu budgetnya gede tapi loh Mas. Iya. Sekarang kan dia putusnya di Trenggalek ya JLS itu ya, atau enggak sudah Mas? Di Pacitan ke Trenggalek juga belum selesai ya? Belum selesai juga. Oke. Itu kan mimpinya itu bablas sampai Pare ya, rencananya. Betul ya. Wah, kalau itu terwujud itu jalurnya bagus itu ya. Iya loh, pantai-pantainya kan kita melipir pantai Pacitan, Trenggalek, bagus loh. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal pariwisata di Jawa Timur itu potensinya gede sebenarnya. Iya. Bisa jadi sumber PAD berarti Mas, harusnya. Iya, betul. Terus tantangannya selain infrastruktur, kalau menurut Mas Mirza kan tadi promosi. Memangnya kenapa dengan promosi pariwisata Jawa Timur hari ini, Mas? Saya melihat promosinya, sebenarnya promosi itu tidak harus yang mahal ya. Gerakkan aja para pemuda-pemudi yang ahli dalam hal medsos itu loh ya. Itu gerakkan semua. TikTok kan ada itu, ada Facebook, ada apa, terus digencarkan. Beda dengan dulu, kalau promosi dulu kan billboard, butuh biaya yang besar. Sekarang gitu cukup di media sosial, hampir semua orang buka media sosial itu. Iya. Saya aja buka TikTok itu hari-hari. Iya benar. Nganggur buka TikTok gitu ya. Iya. Gitu. Jadi saya lihat banyak sekali promosi di situ. Ini belum dilakukan oleh teman-teman Pemprov, Mas. Ya sebenarnya ini harus bukan hanya Pemprov saja. Dari teman-teman kabupaten. Sinergi berarti. Sinergi itu harus itu. Terus selama ini kan yang saya dengar sendiri dari mereka itu ya selalu terkendala dana itu. Itu tapi memang kendala loh Mas. Mau promosi ini kalau bayangan Fanhar ya. Gimana kita bisa promosi anak-anak muda itu kan perlu dikasih insentif. Lah kalau dananya tidak ada, pripun Mas Mirza?
Ya itu makanya anak muda tadi ya dipekerjakan, nggak tahu sebagai tenaga apa outsourcing kah atau sebagai tenaga P3K kah atau Iya. apa yang memang direkrut untuk urusan itu. Oke. Saya pernah apa namanya pas ada perwakilan kantor dagang ya. Ini urusan Oke. yang lain ya di Bali sana ya. Saya melihat dapat masukan dari mereka bahwa kantor dagang ini akan berfungsi dengan baik jika kita merekrut pemuda-pemudi di sini untuk memang melakukan promosi di Bali itu tentang Jawa Timur. Di Jawa Timur itu bukan hanya soal pariwisata, tapi tentang kuliner, tentang hasil produksi dari kerajinan dari UMKM di Jawa Timur. Itu setupnya satu rangkaian juga. Satu rangkaian promosi juga. wisata juga kalau Ya, kayak gitu. artinya kan kita punya perwakilan seperti ini, tapi Ya. kayaknya sekarang perwakilan dagang yang di Bali maupun di tempat lain itu sudah tutup karena mungkin keterbatasan dana atau anggaran gitu. Iya juga sih. Tapi kalau kita bicara, ini kan kalau Komisi C Mas Mirza ya, Iya. itu kan bagian ikut mengawasi anggaran bagi-baginya juga. Iya. Secara postur fiskal atau anggaran Mas Mirza, nutup nggak sih buat hire anak-anak muda untuk mereka jadi apa influencer kali ya? Insya Allah nutut. Sebenarnya. Sebenarnya nutut. Oke. Karena menurut saya ini nggak butuh tidak butuh banyak orang, tapi butuh kreativitas dari si influencer itu, si pemuda-pemudi itu. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Ya katakanlah satu daerah 2 atau 3, tapi yang kontennya gigit gitu nggak sih Mas? Ya, kayak di TikTok itu kan ada apa namanya cara bagaimana itu bisa dilihat ribuan orang. Nah, gitu. Betul, FYP terus Nah, gitu kan. itu bisa itu ya para pemuda. Kalau saya kan nggak sanggup ya kayak gitu ya. Sama Mas. Di sini kan termasuk. Beda era. Iya. Kalau anak pemuda saya lihat bikinnya keren-keren gitu loh. Bagus-bagus memang. Iya. Ya ini yang harusnya difasilitasi sama pemerintah kali ya untuk Iya. mereka supaya ya oke ayo kita sama-sama bangun untuk pariwisata di Jawa Timur itu bisa biar lebih oke, lebih cetar kalau bahasanya Bu Gubernur kan gitu kan. Seperti contoh begini ya, di Ponorogo itu ada Telaga Ngebel, terus di Magetan ada Telaga Sarangan. Sementara dari kedua telaga itu jauh berbeda pengunjungnya. Magetan luar biasa. Betul. Kenapa Magetan bagus? Kenapa Magetan banyak sekali pengunjungnya? Banyak hotel berkembang dan bertumbuh pesat di sana karena di situ ada jalan tembus. Jadi kalau kita mau ke Solo itu lewat di situ Tawangmangu langsung tembus. Bener, Sehingga itu jalur jalur di mana jalur lewat. Iya. Gitu loh. Sehingga orang ketika mau ke Solo lewat Sarangan. Mampir Nanti bisa lewat Tawangmangu juga. Terus di situ kulinernya bagus, enak-enak kan gitu. Juga, bener. Pemandangannya bagus. Lah beda dengan di Ponorogo. Ponorogo itu saya sebagai warga asli Ponorogo kelahiran di sana. Oke. Itu saya prihatin juga dari dulu sampai sekarang perkembangannya sedikit sekali ngebel. Saya tidak mau menyalahkan siapapun, cuma memang ini butuh perhatian dari pemerintah provinsi. Misalnya contoh, di situ ada yang namanya Kabupaten Nganjuk, Trenggalek, Iya, sekitarnya Tulungagung dan sekitarnya itu semua. Kalau ada jalan tembus menuju Ngebel itu bisa, terutama Nganjuk, sehingga orang ketika turun dari Ngebel ke Nganjuk itu ada Sedudo. Air terjun Sedudo, bener. Terus turun sedikit ke arah mana itu Trenggalek itu bisa, ke Tulungagung juga bisa tembus. Jadi maksud saya pernah dengar itu digagas waktu itu berapa tahun yang lalu, 5 tahun atau 10 tahun yang lalu ada namanya Selingkar Wilis, tapi saya lihat kok nggak dilanjutkan gitu loh. Selingkar Wilis itu kalau Vander nggak salah ingat itu jadi concern di periode lalu kalau nggak salah Mas ya. Iya betul. Betul ya. Iya. Kok nggak dilanjut Mas? Nah itu butuh dukungan dari pemerintah provinsi. Kalau kabupaten itu aja berat ya. Berat. Maksud saya begini. Dilakukan rapat bersama beberapa kabupaten yang di Selingkar Wilis itu, maka diputuskan apa dan sudah itu waktu itu. Hanya tinggal pelaksanaannya. Bisa tuh Mas, maksudnya ini kan beberapa kabupaten beda-beda kepala tuh Mas. Dikumpulin jadi satu, diajak rembukan,
Apa nggak malah bisa ya, itu kan ada pemerintah provinsi yang bagian untuk sebagai mediator, sebagai fasilitator itu. Nah, kalau itu semua dikumpulkan semua, maka jadi jalan dari Ponorogo menuju Telaga Ngebel itu pun juga belum bisa dilewati bis besar. Lo ala itu persoalannya. Eman. Iya. Itu. Padahal akses infrastruktur itu jadi salah satu yang paling penting loh. Paling penting. Bis besar nggak bisa masuk, ini turis-turis kan ya. Ya itu. Itu dia. Padahal banyak potensi pariwisata di Ponorogo, Trenggalek, apalagi soal budaya kan gitu. Nah, padahal kalau pariwisatanya di situ maju, aksesnya, dampaknya itu kan bisa ke kulinernya maju, UMKM hidup. Betul. Dampaknya banyak loh ternyata yang Mawar. Ternyata kalau kita bicara soal pariwisata, kayaknya sepele Mas. Padahal ternyata dampaknya luas banget ya. Kamu jangan kemana-mana deh Mawar, kamu tetap terus di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mawar di podcast Suara Rakyat, masih sama Vander dan Mas Mirza di sini Mas. Tadi kan kita terakhir kan bahas infrastruktur ini penting. Buktinya di Dapil Panjenengan di Ponorogo bis besar belum bisa masuk. Nah ini kok untuk ke Ngebel maksudnya. Untuk ke Ngebel gitu kan. Ke Telaga Ngebel bis besar belum bisa masuk. Padahal itu vital loh Mas. Vital. Peran DPRD Komisi C untuk supaya masalah-masalah kayak gini saya yakin tidak cuma terjadi di Telaga Ngebel, tapi banyak daerah lain yang sebenarnya pariwisatanya bagus. Tapi bis besar aksesnya itu masih kurang gitu Mas. Langkah konkret yang sudah dilakukan teman-teman Komisi C itu sebenarnya apa Mas? Kalau Komisi C itu lebih kepada target pendapatan. Sehingga kita ketika ketemu OPD di OPD di Provinsi Jatim, Pemprov, di lingkungan Pemprov, itu targetnya hanya bicara target pendapatan mereka. Mengenai kegunaan itu kembali kepada tim anggaran. Jadi itu setelah itu di luar di luar kewenangan saya sebagai Komisi C. Intinya Komisi C itu minta pendapatan itu harus naik. Itu kan salah satu caranya tapi Mas. Iya. Pariwisata itu. Kalau sudah naik, maka digunakan apa uang ini? Aturan. Itu semua kebijakan dari Bu Gubernur kan gitu loh. Jadi kita mendorong itu. Kalau bicara soal infrastruktur dan sebagainya ya itu ranahnya di Komisi D. Tapi selama ini pernah nggak sebagai anggota DPRD Jatim Mas Mirza dorong, ayo pariwisata ini lo garapen akses infrastruktur ini beresin, itu pernah nggak mendorong seperti itu? Pasti itu pas reses kemarin sambatan warga banyak tuh Mas kalau kayak gitu. Oh iya, pasti. Kalau soal untuk aspirasi masyarakat kepada saya itu tidak melulu di bicara lingkup Komisi C. Saya selalu menyampaikan itu kepada teman fraksi saya, kepada ketua fraksi maksudnya, sehingga apa yang saya sampaikan ini berdasarkan aspirasi masyarakat supaya ditindaklanjuti pada saat rapat paripurna di DPRD provinsi. Sambatan dari Dapil Mas soal infrastruktur pariwisata itu kenceng nggak Mas? Ya kenceng sebenarnya. Maksud saya mereka itu mereka itu kan berbagai macam lapisan masyarakat yang mempunyai profesi yang berbeda-beda di dapil saya. Ada yang jualan sate, bagaimana supaya satenya rame. Ada yang punya kerajinan makanan, ada itu loh, mengolah umkm ya. Terus juga ada batik segala kayak gitu, kerajinan batik. Mereka intinya kalau infrastruktur bagus, terus promosinya bagus, daerah pariwisatanya banyak dikunjungi orang luar, akhirnya rame. Dengan rame maka ekonomi akan tumbuh di situ. Tapi itu nggak bisa ujuk-ujuk, perlu nyiapin banyak hal loh Mas. Ya harus dipikirkan, memang itu bukan hanya dipikiran semata. Dilakukan. Ya harus dilakukan. Sebenarnya sudah pernah loh dilakukan. Jadi dulu setiap tanggal 11 jadi setiap bulan tanggal 11 itu dilakukan serentak
pagelaran reog di setiap desa Di Ponorogo. di Ponorogo. Oh iya, dulu tuh kayaknya pernah ada deh Mas. Iya. Kalau Jember kan punya Jember Fashion Week. Ponorogo itu seingat saya pernah ada festival sebesar itu. Terus ada juga kalau Grebek Suro itu kan sudah dari tahun ke tahun ya, setiap tahun ya. Terus ada juga apa itu namanya kontes jatil, tari jatil itu dulu. Nah, saya melihat sekarang kok Ayam itu gitu ya. adem ayem gitu loh. Padahal kekuatan utama Ponorogo itu di budaya tentang reog itu sendiri. Itu dia, karena kan kalau kita petakan potensi pariwisata loh ini ya Mawar. Kadang bukan alam. Iya. Alam itu kan ya wis dikasih dari Gusti Allah gitu kan. Iya. Ketika nggak punya budaya itu bisa jadi salah satu daya tarik pariwisata dan ini nggak bisa dibiarin loh Mas. Terus saya mau cerita di Ponorogo itu ada istilahnya yang bagian dari objek atau subjek wisata di Ponorogo itu ada yang mana mereka itu tidak butuh biaya besar. Duh, apa Mas? Ada itu di Desa Karangpatian, di mana itu berawal dari problematika sosial. Di situ hampir sebagian besar masyarakatnya itu disabilitas. Wah, oke. Disabilitas itu maksudnya berkebutuhan khusus ya? Dalam hal mikirnya itu loh, IQ-nya. Jadi apa namanya di situ ada yang namanya Ibu siapa Juliana atau siapa itu istrinya Pak Eko Mulyadi Lurah Karangpatian. Luar biasa mereka dengan telaten, mereka dengan istilahnya cermat, gitu. Pokok intinya dengan sabar mereka ngajari mereka untuk belajar batik, tapi batiknya bukan batik batik ciprat. Nah, ini saya belum pernah dengar nih batik ciprat kayak gimana nih Mas Mirza? Batik ciprat, jadi batiknya diciprat-ciprat. Itu semua yang melaksanakan disabilitas. Wah. Nah, ini saya cerita ini karena ini bagian dari saya promosi lah ini ya. Itu dia. Dan ini perlu dapat atensi khusus loh Mas. Maksudnya kan batik ciprat. Dan selama ini sudah kerjasama, sudah dikenal kerjasama dengan universitas di luar negeri. Duh, saya lupa ya nama universitasnya itu ya. Sudah kerjasama sama luar negeri, tapi wah aku malu nih Amor, aku belum pernah denger loh. Padahal dilirik sama luar negeri nih. Tapi secara lokal belum begitu kenceng loh Mas Mirza gaungnya. Nah, ini sudah kerjasama dan dikunjungi dari kampus Coventry University Inggris. Dan UTHM Malaysia. Oke, Terengganu tuh ya harusnya. Iya benar. Jadi saya lihat luar biasa Mas Lurah Eko ini beserta istrinya ya, terutama istrinya yang mengawali itu semua sampai ini dari universitas luar negeri bisa berkunjung ke tempatnya. Yang lebih hebat lagi kan pengrajin batik itu disabilitas. Lah, ini hebatnya di situ. Sudah dapat support belum Mas dari provinsi? Eman loh Mas. Unik soalnya. Unik karena ini tidak biasa gitu kan Mas. Dan batiknya pun, hasilnya pun batik ciprat. Ini saya yakin, kamu Amor, kamu pasti belum pernah denger batik ciprat itu kayak gimana kan. Harusnya kan dia dapat atensi khusus loh. Ya kalau Mas pengen tahu batik ciprat bagaimana, ayo kita berkunjung ke Desa Karangpatian. Aku penasaran. Aku penasaran. Ini kan harusnya belum dapat support dari. Ya dengan podcast ini, semoga harapan saya ya ini bisa dilihat oleh Ibu Gubernur untuk menjadi perhatian dalam hal pengembangan batik ciprat tersebut. Iya. Nah kalau kita ngomong ada yang keluputan kayak batik-batik ciprat gini loh Mas. Apakah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini kurang? Maksudnya kurang itu ya udah kita bikin satu badan khusus lagi nih, Pemprov bikin satu badan khusus yang udah fokus pariwisata, nyol gitu. Karena dirasa ya bisa jadi Dinas Pariwisata sing durusi kakean, bisa jadi kan Mas. Perlu nggak kalau menurut Mas Mirza? Saya rasa kalau secara khusus sih sulit gitu loh. Oke. Jadi memang kembali kepada alasan dana tadi pasti. Rada angel kan. Angel, jadi alasannya dana ini agak iwu loh ini. Padahal buktinya ketika batik ciprat dikunjungi oleh universitas dari luar negeri kan mereka kan nggak butuh dana juga, maksudnya nggak butuh dana besar.
Mereka cuma butuh dikasih dengan lampu sorot gitu kan. segala keterbatasan mereka. Iya, iya, Mereka iya. buktinya ada dari luar negeri bisa berkunjung. Ini tinggal niat baik aja. Oke. Maksudnya bukan berarti mereka tidak punya niat baik. Niat yang sungguh-sungguh Aha. ingin memajukan daerahnya masing-masing. Berlomba-lomba, bukan hanya Ponorogo, seluruh di Jawa Timur ini. Sekarang contoh ya, kayak Banyuwangi. Banyuwangi itu kan juga saya dengar wisatanya luar biasa. Banget ya. Karena sebelum ini ya, saya lihat 10 tahun zaman Pak Aswar Anas itu biaya promosinya luar biasa, gede-gedean. Kencar Mas waktu itu Mas, Ya, kencar coba pol. lihat promosinya, gitu. Padahal di tempat lain tidak kalah. Batu Malang itu, coba lihat. Itu promosinya nggak besar-besaran, tapi setiap Sabtu Minggu coba. Aduh, wis gak karu-karuan. Orang Surabaya pindah. Orang Surabaya pindah ke Batu, pindah ke Malang buat liburan. Yang berarti sebenarnya masalah dana itu ya itu problem. Iya. Tapi bisa loh disiasati. Aslinya kan kayak gitu kan Mas Mirza. Tinggal bagaimana rencana itu enggak cuma jadi wacana gitu kan. Iya. Kita rencanakan lingkar wilis misalnya, tapi ya sudah that's it. Ketika mau dilanjutkan terbentur banyak hal gitu kan. Padahal ini peluang yang bagus loh ya Power. Kamu jangan kemana-mana deh. Padahal masih mau tanya banyak ke Mas Mirza soal pariwisata. Ternyata seru bahas pariwisata. Gak cuma Malang, gak cuma Batu. Kita punya Telaga Ngebel di Ponorogo. Kita punya Trenggalek gitu kan. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Power. Masih sama Fadar dan Mas Mirza di sini. Mas tadi kan ternyata peluangnya seru loh ini. Dan butuh dananya juga kalau berkaca dari yang Mas Mirza ceritakan batik ciprat tadi, ya nggak butuh dana besar, tinggal will gitu kan, tinggal niat baik gitu kan. Kayaknya untuk memunculkan niat baik nih Mas Mirza, perlu di-spill ya. Ketika pariwisata itu besar di satu wilayah, yang terdampak itu siapa aja Mas? Biasanya kalau nggak ada ngomong cuannya ini kayak nggak tertarik gitu. Tapi ketika ada ngomong cuannya gede loh ini, ekonomi bisa tumbuh lah. Ekonomi tumbuh ini sektor mana aja yang kebawa Mas Mirza? Yang pasti kuliner. Oke, kuliner betul. itu pasti orang pasti butuh makan. Ya. Lah, apalagi enak, kan gitu. Jelas balik. Jelas balik. Jelas gitu. balik. Wah nggak enak pun aja pasti lari juga kalau ada orang datang di daerah tersebut. Betul. Ibaratnya rasanya sedang-sedang saja. Itu pasti orang datang juga ke situ. Jadi sebenarnya ini butuh kesadaran, niat baik dari semua pihak, semua komponen masyarakat. Jadi kalau misalkan di tempat pariwisata harganya juga jangan digila-gilaan. Itu masalah itu. Nah, itu sering orang kalau bahasa Jawanya ngentol. Nah, gitu. Bokok kalau kan Surabaya. Ngentol kalau cara Ponorogo. Mesak nih sing teko wis nggak bakal balik nanti. Malah sambat nih, malah jadi viral jelek lah ya. Itu. Maksud saya kesadaran semua lapisan masyarakat selain pemerintah loh ya. Selain pemerintah sendiri juga dari masyarakatnya. Coba secara sukarela mereka mempromosikan daerahnya masing-masing loh ya. Berat itu. Memang berat, tapi coba misalnya kita kayak saya misalnya, saya datang ke Dapil, entah itu di Pacitan atau Trenggalek atau Ponorogo. Saya selalu nyampaikan coba iki promosi ini. Misalnya gampang, kita nggak usah secara khusus mempromosikan itu. Kalau kita pas ke pantai itu kita video, gitu pantainya wapi, itu kan bagian dari promosi itu sudah. Wah kalau kayak gitu ya bebannya pemerintah nggak berat Mas, nggak perlu bayar toh. Nggak perlu bayar. Akhirnya teman-teman yang lain melihat tuh ya, iki yang di, iki mangan yang di aku tak rono gitu. Itu maksud saya kalau niat baik orang pengen majukan daerahnya masing-masing. Bukan cuma pemerintah keywordnya Power, bukan cuma juga karena ya anggarannya pemerintah ya nggak bisa kita pungkiri terbatas ya Mas ya. Perlu peran dari kamu untuk ikut andil gitu kan. Karena kalau pariwisata di tempat mereka itu tadi maju, dapat dampaknya ya Mas ya, otomatis gitu kan. Kuliner, ekonomi kreatif gitu kan. Untuk mewujudkan ini tapi Mas, supaya mewujudkan masyarakat ramah pariwisata kali ya. Tantangan terbesarnya apa toh Mas? Kalau Mas Mirza lihat di Jawa Timur ini. Jawa Timur ya tantangan terbesarnya ya. Jadi kadang-kadang masyarakat terutama pemuda ini apa ya istilahnya, kadang-kadang terlalu cuek mereka apa apatis ya bahasanya. Gitu ya. Jadi terlalu cuek,
terhadap lingkungan, terutama lingkungan yang menyangkut urusannya pemerintah, mereka lebih enjoy kepada lingkungannya sendiri, misalnya ngopi, nge-vape, merokok, itu ya dilakukan nongkrong sampai pagi. Yang sering lihat kayak gitu. Nanti pagi nanti sudah menjelang setelah subuh itu tidur sampai siang. Jadi mereka memang harus harus dikasih pemahaman, terutama mulai dari orang tuanya dulu ya. Tidak usah bicara pariwisata. Kalau pulang jangan terlalu malam kalau tidur gitu. Misalnya jam 12 sudah pulang tidur. Nanti besok pagi kita bangunkan. Supaya itu langkah pertama supaya mereka sadar pariwisata dulu. Hidupnya ditoto dulu gitu gak sih, Mas? Enggak, bukan sadar pariwisata, sadar tentang noto hidupnya sih. Gak usah kemoncolan sih ya. Gak usah kejauhan pariwisata dulu. Tata hidupnya dulu. Kalau itu sudah tertata, baru dikasih pemahaman. Apet gitu, Mas. Berat, tapi memang ya harus dilakukan. Kita harus telaten. Telaten membangunkan tiap pagi. Aduh Pak, saya baru tidur, ya salahmu sendiri. Kayak gitu. Kita harus tega yang kayak gitu. Ya salahmu lah, masa mau ngomong jam isu kan kayak gitu ya Mas. Seperti itu. Tetap harus dibangunkan. Itu lama-lama, oh iya, besok saya pasti dibangunnya bapakku. Akhirnya bangun diri. Iya. Itu langkah kecil, sepintas kayak sepele loh Mas. Sepele, ya. Itu yang dimulai dari hal yang seperti itu. Baru nanti kita bicara yang lain-lain. Soal masa depannya dia. Soal bagaimana dia mau berbisnis atau apa. Mau jadi pegawai atau melamar pekerjaan di mana. Itu kita mulai arahkan dari situ. Nah ini nggak bisa pemerintah ya Mas? Nggak bisa. Nggak bisa ya pemerintah ini. Dengan dia punya usaha, maka ketika dia berusaha misalnya minimal warung kopi. Dia kan akhirnya berpikir lah ya. Warung kopi kuki iso viral. Caranya kudu dipromosi nih, seperti mempromosikan. Itu dia. Nah, otomatis kan dengan mempromosikan warung kopi ini, dia akan mempromosikan wisata di daerahnya, kan gitu. Ternyata langkah awalnya nggak perlu jauh-jauh, noto uripe dulu. Dulu itu. Nggak kepikiran asli. Padahal nggak kepikiran bahwa itu jadi hal yang penting. Setelah dijelaskan Mas Mirza, iya, gimana orang bisa noto wisata, noto pariwisata. Kalau noto awake dhewe sih salah kabeh loh Mas. Ini jadi hal kecil yang dampaknya besar. Saya dulu ya seperti itu. Waktu saya masih muda juga seperti itu. Tapi ya ini berawal dari orang tua saya yang setiap pagi bangunkan. Ayo, set gitu bangun. Itu saya ingat tuh bapak saya itu kalau bangunkan. Digugah kadang pokoknya pagi bangun gitu kan. Iya. Ya harus tahu gitu kan. Memang pada saat itu dia ngamuk-ngamuk kita. Itu sudah mantap pasti. Ya. Tapi ternyata setelah saya sudah besar, punya tanggung jawab terhadap diri saya, apalagi saya sudah punya keluarga, ternyata itu penting. Itu baik sekali ketika saya masih kecil, masih muda. Dibangunkan seperti itu. Langkah selanjutnya Mas, setelah berhasil nota awake dhewe gitu kan, pariwisatanya harus mulai ditata. Insentif dari pemerintah perlu nggak sih Mas? Kayak, oke, kredit lunak buat pelaku ekonomi kreatif, itu perlu nggak sih sebenarnya Mas? Itu ya masih perlu. Saya melihat begini ya, ada program pemerintah lewat Bank Jatim, lewat Bank UMKM dulu namanya, Bank Pegadaian Rakyat, sekarang udah berubah menjadi Perseroda. Oke. Iya toh. Itu pemerintah menitipkan uangnya untuk program UMKM. Harapan saya dari bank-bank tersebut untuk memang bisa disalurkan tepat guna. Betul-betul tepat, memang itu UMKM. Bukan UMKM yang abal-abal loh ya. Nah itu. Karena banyak sekali ini dia. Yang orang mengaku UMKM tapi sebenarnya dia hanya untuk kedok untuk mendapatkan kredit. Itu bahayanya di situ. Sehingga itu terjadi banyak kredit macet kan di situ. Meskipun kecil ya, cuma kadang-kadang pinjaman 20 juta. Tapi macet. Tapi kalau macet buahnya kan ya satu. Macet 100. 100 kan banyak juga kan gitu loh. Pas ya Mas Mirza nyinggung soal BUMD gitu kan, Perseroda. Yang sekarang udah berubah menjadi Perseroda. Ya. Sudah tepat guna nggak Mas catatan Mas Mirza? Ini kan ada di Komisi C nih untuk Perseroda ini. Sudah tepat guna nggak sampai sekarang mereka untuk penyaluran kreditnya? Ya sejauh ini ketika kita ada rapat dengar pendapat dengan mereka ya ada yang
tepat guna, ada yang enggak. Bahkan enggaknya juga besar sekali. Kok bisa? Ya, ya mungkin dalam hal mensurvei mereka dalam hal ini yang memberikan fasilitas kredit kepada mereka itu betul-betul tidak cermat. Oke. Dan itu padahal setahu saya mereka itu juga ketika ada UMKM mengajukan itu juga hanya satu yang, misalkan ada 20 gitu, hanya satu yang disetujui. Berarti kan selektif betul. Iya. Tapi kenapa kok sampai seperti itu? Apakah ada dari mereka yang di sisi lain, misalnya titipan atau apa, itu takutnya, itu khawatirnya. Saya tadi mau nyinggol situ kan, bukan maksud seuzon sih Mas. Dari 20 cuma satu yang dapat. Oh, cocok titipan Mas. Akhirnya kan jadi nggak tepat sasaran. Iya. Tapi dugaan itu belum jelas Mas ya. Belum jelas. Semoga enggak. Sebenarnya dugaan-dugaan itu akan terjawab setelah berjalannya waktu. Berapa besar kredit macet yang terjadi pada bank tersebut. Padahal kalau kita bicara kredit untuk UMKM ini, dia akan jadi support system yang bagus kalau buat partner supaya pariwisata kita bisa lebih cetar Mas. Lah wong rata-rata kan yang kredit kayak gitu tuh pasti kan kuliner gitu kan Mas. Yeah. Kadang juga perajin-perajin kerajinan tangan, cenderamata gitu kan, yang mereka juga bisa salah satu jadi motor UMKM. Lah kalau mereka yang harusnya dapat nggak dapat, lah ya kasihan Pak Mas. Betul. Bahkan yang terakhir-terakhir ini kalau kredit kur itu nggak pakai jaminan. Loh, iya. Enak loh. Maksimum nilainya 100 juta. Gede loh Mas itu. Ya. Itu bisa benar-benar bikin UMKM semangat loh itu. Iya, asal memang digunakan betul-betul untuk usaha. Lah ya itu. Bahayanya kadang-kadang UMKM itu kan tidak semuanya. Itu dia. Baik kan itu loh. Itu dia. Oknum itu. Oknum itu pasti ada. Iya, dan kalau ngomong oknum itu nggak cuma di pemerintah loh ya, Mawar. Bisa jadi oknum itu juga yang non pemerintah, UMKM oknum. Bilangnya UMKM, kredit tanpa agunan. Hilang. Ya. Jadi masalahnya ini kompleks. Kalau kita ngomong untuk kembangin pariwisata deh Mas Birsa, nggak bisa kita cuma nyalain pemerintah, karena ternyata ada peran masyarakat juga yang vital di situ ya. Nah, terakhir kalau gitu Mas Birsa melihat 5-10 tahun ke depan pariwisata di Jawa Timur harus menjadi seperti apa Mas Birsa? Ya, karena Jawa Timur itu sebenarnya barometer seluruh provinsi seluruh di Indonesia ini ya. Jadi ya semuanya harus kita dukung ya. Bukan hanya dukung, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, seluruh Jawa Timur harus melakukan koordinasi. Karena apa? Karena pariwisata ini adalah istilahnya potensi untuk mendapatkan PAD sangat besar di situ. Terutama pariwisata, nggak usah jauh-jauh mancanegara ya. Mungkin dari Jawa Barat yang pengen ke Jawa Timur, karena di situ ada Bromo juga. Ya. Banyak di Jawa Timur di tempat tujuan wisata, Malang, Batu, itu sudah luar biasa. Artinya, mari kita bersama-sama, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bekerja sama bagaimana orang itu bisa tertarik ke Jawa Timur. Seperti ketika kita tertarik ke Jogja. Nah itu. Kalau nggak ke Jogja itu ngangeni ya gitu. Liburan sidik Melayu Jogja, Bandung gitu kan. Padahal kadang-kadang kita kalau ke sana mau macetnya minta ampun di Jogja itu. Bener nggak ngebel, nggak macet Mas. Nggak macet. Maksud saya jauh-jauh. Itu bagaimana jalan keluar, solusi-solusi yang menjadi kendala kita urai secara bersama-sama. Karena memang pariwisata bukan hanya soal kuliner ya, soal musik. Betul. Nah, itu kan daya tarik juga. Ya. Banyak sekali seniman musik di Jawa Timur ini. Bahkan dulu zaman saya tahun 90-an, musik rock itu menjadi barometer musik Indonesia. Iya, musik Jawa Timur itu. Betul. Dulu konser semuanya ada di Jawa Timur, terutama di Surabaya. Gitu. Wah, jadi ya kalau kita bicara soal pariwisata nih Empower, saya sepakat sama Mas Mirza. Gak bisa pemerintah sendirian. Kamu juga harus terlibat. Caranya banyak. Yang pertama adalah noto uripe dhewe dulu Mas ya. Uripe dhewe ditata dulu. Itu langkah pertama. Nanti kalau sudah, yakinlah ada kok insentif-insentif dari pemerintah buat kamu untuk ngembangin ekonomi kreatif. Sudah dijelaskan kok sama Mas Mirza ya kan. Nanti kalau misalkan nemu kendala,
kamu chat aja di kolom komentar. Tak sampaikan langsung ke Mas Mirza. Vandar sampaikan langsung ke Mas Mirza, biar nanti dikasihkan ke teman-teman OPD Mas ya, sambatannya. Nanti, jadi gini, masyarakat itu kalau sudah merasakan manfaat menggeliatnya dunia pariwisata, dia nggak butuh insentif dari pemerintah. Karena dengan sendirinya, dia mempunyai penghasilan yang besar kalau dia punya sesuatu yang bisa diandalkan dari dalam dirinya. Gak pengen tahu Mawar. Berdikari, kalau bahasanya gitu Mas ya, berdikari secara ekonomi dari sektor pariwisata. Udah kamu share aja deh Mawar. Episode kali ini kamu share kemana-mana. Kenapa? Supaya makin banyak yang tahu, supaya pariwisata di Jatim itu kita nggak cuma ngomong Malang, Batu, Pandaan, Banyuwangi, enggak. Banyak. Potensinya itu banyak. Dan butuh kamu. Makanya, kamu juga wajib juga klik tombol like sama subscribe-nya biar kamu dapat informasi soal podcast Suara Rakyat selanjutnya. Anyway, terima kasih Mas Mirza. Insight-nya luar biasa. Padahal jadi sadar pariwisata itu lebih luas daripada yang kita kira dan effortnya nggak bisa dewe-dewe. Harus bareng-bareng. Padahal pamit, Mawar. Mas Mirza juga pamit. Terima kasih, Mas Mirza. Terima kasih. Semoga kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Thank you, Mawar. See you di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.